Halo, gimana? Dialog tersebut ialah pembuka dari cerpen karangan Dia Nugrah yang berjudulkan Sebuah Cerita Sedih, Gempa Waktu, dan Omong Kosong Yang Harus Ada. Alasan personalku memilih cerpen ini untuk diangkat sebagai tema pembahasan ialah bahwa dalam cerpen ini seolah mewakilkan perasaanku mengenai kontemplasi yang terjadi di dalam individu masing-masing manusia, dan termasuk aku. Dialog tadi, halo di mana, seolah menyatakan bahwa sedang ada pembicaraan antara karakter utama dengan lawan bicaranya melalui telepon genggam, merupakan sebuah pembangunan karakter dari tokoh utama yang sangat bisa digolongkan sebagai plot twist, karena ketika aku membaca cerpen ini sampai selesai, aku sadar bahwasanya cerpen ini tidak pernah melibatkan orang kedua atau lawan pembicara sama sekali. Cerpen ini hanyalah berisikan tokoh dari karakter utama dan karakter imajiner yang ada di kepalanya. Hal ini ditandai dengan pengulangan bahwa ada kata tak pernah ada penderitaan terakhir, dan kau tahu itu. Sementara di bagian kalimat terakhir, persis kalimat terakhir dalam cerpen ini, Dia Nugrah menuliskan bahwa tak pernah ada penderitaan terakhir, bukankah aku tahu itu? Itu seolah sebagai penjelasan konkret mengenai bahwa cerpen ini tidak pernah ada dua orang yang berbicara, melainkan ini adalah dialog internal yang terjadi dalam karakter utama atau tokoh utama. Bagian paling menarik dari sebuah cerita sedih, gempa waktu, dan omong kosong yang harus ada ialah dimana ketika Dia Nugrah menggambarkan bahwasanya terjadi gempa waktu yang melibatkan karakter fiktif yang bernama Kilgore Road dan Raymond McCullough, yang setelah aku cari melalui berbagai situs daring akademik yang valid, yang menjelaskannya secara literatur valid, aku tidak menemukan dua karakter tersebut, melainkan aku mendapatkan nama tersebut dari sebuah karangan kartunis bernama Van Groot. Nah, Van Groot tuh pernah bikin karakter dalam salah satu kartunnya bernamakan Kilgore Road. Ini dalam kartun tersebut digambarkan sebagai seorang penulis saintik yang menganalisis mengenai masalah gempa antara ruang dan waktu lebih tepatnya. Nah, paling menarik dari bagian ini lagi adalah ketika Dia Nugrah menggunakan penggambaran dejavu sebagai jalan untuk menyatakan bahwa alur yang terdapat dalam cerpen ini ialah alur bolak-balik, alur maju mundur, karena terdapat penjelasan lanjutan mengenai dejavu. Karakter utama digambarkan dalam novel ini melalui narasi bahwasanya ia mengalami dejavu yang membuatnya mundur ke 3 hari sebelumnya, dan dia menggunakan penjelasan Raymond McCullough yang namanya tidak pernah betul-betul ada di dunia nyata, bahwa terdapat gempa waktu yang kadang melibatkan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, dan itu hanya berjumlah sekitar 5%. Bahkan Dia Nugrah menjelaskan bahwa Raymond McCullough sudah menjelaskan mengenai gempa waktu dalam bukunya yang bernamakan Goncangan-Goncangan Ruang dan Waktu, dan penjelasan atasnya yang sukar dimengerti. Nah, dalam buku tersebut Dia Nugrah mengutip bahwa ada dalam perkataannya mengenai Raymond McCullough, dia mengatakan bahwa paling banyak hanya 3,5% manusia saja dari keseluruhan populasi yang mengalami dejavu dalam waktu yang bersamaan. Lalu narasi tersebut ditutup dengan sangat apik, yaitu ketika karakter utama membuka dialog dengan mengatakan, apakah Anda baru saja mengalami dejavu? Sebuah pembangunan karakter yang cukup menarik, mengingat bahwasanya dalam cerpen ini dia ingin beralasan bahwasanya hanya ada satu karakter di sini, sementara aku ingin menipu pembaca bahwa pembaca dapat menginterpretasikan kalimat-kalimat dari cerpen ini sebagai terdapat dua karakter gitu. Latar tempat yang terdapat dalam cerpen ini adalah supermarket 24 jam yang mana Dia Nugrah menggambarkan bahwasanya terdapat dua pembeli, yaitu karakter utama dan karakter pembantu di dalam cerpen ini. Sementara
Ketika karakter utama keluar dari minimarket, setelah membeli, ia menunggu karakter pendamping untuk keluar dari supermarket karena ia baru saja mengalami dejavu. Kemudian ketika karakter pendamping keluar dari supermarket, ia menyadari bahwasanya hanya ada seperti tadi yang dikutip, ada 3,5% populasi manusia yang mengalami dejavu dalam waktu bersamaan. Ia menanyakan karakter pendamping bahwa apa Anda baru saja mengalami dejavu? Begitu. Kemudian karakter pendamping ini merasa janggal gitu karena sangat aneh rasanya kalau ada lawan bicara dengan jenis kelamin yang sama pada waktu tengah malam mengajak berbicara dengan juntrungan yang tidak jelas kalau dikatakan dalam cerpen ini begitu. Kemudian Dian Nugrah menulis karakter utama sebagai untuk melakukan interogasi mengenai kejadian apa yang paling berkesan di dalam hidup karakter pendamping. Karakter pendamping kemudian mengeluarkan sebuah cerita yang cukup sedih mengenai ibunya dan tidak pernah ada menjelaskan secara detail mengenai apa yang dibicarakan oleh karakter pendamping tersebut mengenai keadaan ibunya. Sementara pada bagian akhir penutup dari cerpen sebuah cerita sedih, Jempol Waktu dan Omong Kosong Yang Harus Ada, karakter utama justru sangat dapat menjelaskan mengenai keadaan ibu dari karakter pendamping tersebut, yang mana menandai bahwasanya memang betul-betul hanya karakter imajiner yang diciptakan oleh karakter utama dalam membangun cerita. Sekian dari saya. Semoga kalian tertarik untuk membaca cerpen karangan Dian Nugrah. Assalamualaikum.